Halo teman-teman, jadi balik lagi di video aku kali ini. Nah sekarang aku bakal mereaction sebuah video yaitu tentang wisata Pulau Seribu. Nah video ini tuh diupload oleh salah satu televisi Indonesia yaitu NET dalam program acaranya NET 12. Nah buat kamu yang penasaran sama reaction video aku tentang wisata Pulau Seribu, so pantengin aja. Oke, nah buat yang di sini aku tuh lebih nyaranin buat tulisannya tuh lebih fontnya lebih yang biasa aja gitu, jangan yang aneh-aneh gitu. Dan juga penempatannya yang lebih pas lagi supaya kalau orang lihat juga lebih kayak wow, langsung kebaca lebih berpaling nyaman ke aja sisi di mata. lain wajah ibu kota dan temukan surga wisata air bernama Kepulauan Seribu. Mungkin pesonanya yang 1000 karena jumlah pulaunya 110 saja. Tapi jika dijumlah, Kepulauan Seribu memiliki luas 11 kali dibanding daratan Jakarta. Nah kalau buat kayak luas ini tuh bisa kayak ditulisin gitu loh, kayak ada teks berjalan luasnya itu berapa, itu kayak mungkin lebih nyantel di telinga, lebih nyantel di pikiran orang daripada yang cuma diomongin doang. Warga sekitar sadar terumbu karang dan ikan hias yang dibiarkan hidup jauh lebih bermanfaat dibanding dieksploitasi. Karena perhiasan alam inilah yang mengundang para pelancong datang. Setelah mendapatkan arahan dari instruktur, Nah mungkin ini juga bisa dijelasin loh, ini tuh namanya apa gitu, yang buat snorkeling atau apa gitu, kacamata renang itu bisa dijelasin namanya itu apa gitu, karena semua belum tentu orang awam juga tahu itu namanya apa gitu. Terumbu karang, lalu lalang ikan, dan keragaman biota laut dengan keindahan yang membuai. Puas menikmati keindahan bawah laut, saatnya berkeliling pulau. Kian populernya kawasan nah, ini modelnya juga sebagai bagus ya, destinasi maksudnya kayak wisata nge-shootnya tuh dapat pas terbukti gitu. untuk warga lokal. Utamanya penyedia jasa transportasi laut. Kapal kayu ini siap disewa dengan tarif Rp400.000. Biasanya saya membawa tamu jelajah pulau dan Nah jadi ini ada ini juga, ada wawancara sama penyedia kapalnya. Sepanjang hari kita akan dibawa mengunjungi satu pulau ke pulau lain. Kegiatan seru Nah ini juga bagus banget karena istilahnya tuh nggak langsung ngejeglek gitu loh, tapi ada prosesnya dari jalannya, dari naik perahunya sampai ke pulaunya itu. Sekitar 40 menit perjalanan dari Pulau Pramuka, pulau ini tak menyajikan apapun kecuali pemandangan menakjubkan. Dan yang bagus lagi tuh jadi suara alamnya itu nggak kekat, nggak kepotong gitu loh, tapi tetap ada kayak suara perahunya, suara anginnya, suara airnya, dan itu tetap malah bikin suasana jadi lebih natural. Dan itu bagus banget sih. Sama-sama tak berpenghuni, tapi pulau ini punya pesona sendiri. Pulau Smackdown ini adalah tempat peristirahatan setelah berkeliling pulau, dan di sini ada pasir laut yang Nah, konon di sini tuh bisa sangat ditulisin juga memukau. kalau ini namanya lokasinya Pulau Semakdaun gitu loh. Jadi nggak cuma diomongin lagi, tapi juga perlu ditulisin, kayak lebih bisa dicantumin kayak tulisan-tulisan kecil, tapi istilahnya itu lebih jadi lebih nyantel di pikiran yang orang yang lihat gitu. Nah, tapi ternyata setelah aku lihat lagi ada satu frame yang nge-shoot kalau ini tuh lagi di Semakdaun. Jadi kalau misal tadi sebelumnya nggak usah ditulisin itu Semakdaun, Pulau Semakdaun juga istilahnya nggak apa-apa sebenarnya. Tak sedikit Gitu turis sih. yang tergoda untuk berkemah di kawasan Nah ini juga bagus banget ya, kayak dijelasin sambil nge-shoot yang dituju itu pas, dan itu momennya Saatnya kembali sangat ke pulau bagus sih, utama, Pulau momentumnya Terbuka. itu. Ibu kota Kepulauan Seribu ini tak hanya menjadi pusat pemerintahan. Nah yang di shoot juga itu juga footage-nya juga sangat pas dengan buat kayak nge-explore informasi-informasi yang ada di wisata Pulau Seribu ini sih. Ini salah satu juga yang digambarin tuh ada yang keren tuh adalah budidaya penyu sisik yang juga akhirnya dimasukin di wisata Pulau Seribu. Ini keren banget buat salah satu daya tarik di video Seperti ini. semua jenis penyu, status penyu sisik juga dilindungi. Ada tempat penangkarannya, terus ada nge-shoot kayak wisatawan yang berkunjung. Penyu bukan komoditas dagang yang bisa secara sembarang dipelihara atau diperjualbelikan telur dan karapas alias tempurungnya. Nah ini juga di-shoot kayak penyunya gitu kan, dari yang masih kecil sampai yang istilahnya lebih peranakan penyunya dari petelur dan lain-lain. Nah salah satunya juga ini ada lagi, selain penyu juga akhirnya nge-shoot lain tentang taman bakau yang juga istilahnya melestarikan lingkungan sekitar gitu. Ini keren banget sih. Pohon-pohon ini kemudian ditanam di sekitar pantai Pulau Pramuka. Nah ini juga keren banget karena dijelasin ini
bakaunya ini di mana, ternyata di sebelah penangkaran penyu gitu kan. Karena kalau misalnya nggak dijelasin ini malah kayak aneh, ini kok langsung tiba-tiba beda gitu. Tapi ini bagus sih, keren. Depan ini saya akan kerjasama dengan asosiasi. Nah ini juga di sini keren banget karena istilahnya menampilkan cover boot side, di mana istilahnya yang ditampilkan di situ adalah Bupati Kepulauan Seribu. Ini ada Pak Asep Syarifuddin yang istilahnya diwawancarai tentang gimana gambaran kalau wisata datang ke sana gitu-gitu sih. Yaitu suruh membeli mangrove gitu-gitu kan. Di sini pengunjung bisa juga bermain kano, berwisata sekaligus berolahraga dayung. Nah, di sini juga dijelasin kan karena selain berwisata juga bisa berolahraga dayung gitu. Jadi istilahnya tuh menampilkan beragam permainan di wisata Pulau Seribu ini tuh keren banget. Dan juga ini ada toko souvenir, ini Cindramata gitu, ini sangat pas banget buat ditampilin di sekian walaupun dikit tapi istilahnya informasinya banyak gitu. Ada banyak. Nah di sini juga kerennya ini ada ngewawancarain pembeli, ini namanya Ali Hanafiyah Ali. Jadi ini dia lagi di toko souvenir di toko Cindramata, ditanyain dia beli apa, terus adanya apa aja gitu. Ini keren banget sih. Nah pokoknya itu istilahnya ini videonya ini udah cukup keren banget dan cukup sangat elegan, bagus buat untuk ditampilkan sebagai video wisata gitu ya. Cuma mungkin detail-detail kayak tadi yang bagian penataan tulisan, terus kayak istilahnya yang harus dicantumkan apa, terus mungkin angle-angle yang kayak tadi harusnya lebih dieksplor lagi, bahkan yang kayak udah lengkap-lengkap itu udah keren banget. Sekian sih dari aku buat reaction wisata Pulau Seribu. Thank you guys.